Yeah, and I think I got one. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pembelajaran adalah pembelajaran pengujian produk. Kemarin kita masuk ke disiplin produk, sekarang masuk kepada pengujian produk. Nah, Ibu mau bertanya sama kalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian pada sehat semua. Dan begitu juga orang tua, mudah-mudahan diberi rezeki dan diberikan limpahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Nah, kemarin kita mohon tugas yang kemarin dikumpulkan nanti terakhir ya. Hari ini kita masuk kepada pembelajaran pengujian produk. Kenapa harus diuji? Pengujian di sini artinya adalah suatu kegiatan yang merupakan salah satu tahap dari pengembangan produk tersebut. Tahap pengembangan. Yang dimaksud tahap pengembangan di sini adalah supaya barang ini layak dikonsumsi atau layak dijual, layak diedarkan atau layak dipasarkan. Itulah tahap pengembangan. Nah, tapi pengujian di sini adalah pengujian produk sebelum produk itu diproduksi atau sebelum produk itu dipasarkan. Jadi diuji dulu ketahannya. Kalau sebelum diproduksi, berarti kita lihat barang-barang mana saja yang harus dipakai untuk produk tersebut. Ya, pemilihan barang, itulah pengujian. Diuji barang yang terbagus adalah dipakai, yang kurang bagus adalah dikeluarkan. Itulah kalau produksi sebelum diproduksi. Adanya Standar Nasional Indonesia atau SNI dalam pengendara kendaraan bermotor roda 2 memiliki maksud untuk menjamin mutu helm yang ada di pasaran, baik dari sisi konstruksi maupun materialnya. Tanda SNI pada helm mengisyaratkan sebuah produk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan serangkaian sertifikasi dan serangkaian pengujian oleh lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Di laboratorium uji helm ini, proses pengujian yang akan dilakukan dari segi material hingga konstruksi bagian helm. Pemerintah menerapkan SNI helm secara wajib, merupakan wujud tanggung jawab dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi warga negara Indonesia. Kewajiban pemerintah dalam melindungi warga negara ini adalah sesuatu yang mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar, karena terjaminnya mutu helm dapat menjamin keselamatan Anda. Kalau pengujian barang yang sudah jadi, nah contohnya kita beli motor, kita kan ada test
test drive. Bahwa motor itu adalah layak dipakai, layak dijual, layak dipasarkan. Bagaimana caranya? Ya kita test drive dulu. Kemana, berapa kilometer kita layaknya untuk memakai motor itu. Nah kita tes dulu. Kalau bala-bala, kita sudah membuat bala-bala, kita tes dulu. Rasanya seperti apa? Buletannya seperti, kalau mau bulet, kalau mau lonjong, lonjongnya seperti apa? Berarti harus bagus. Harus dari mulai tampilan, dari mulai bahan, dari mulai segalanya. Yang namanya pengujian itu adalah layak untuk dipasarkan, baik makanan atau barang. Itulah adanya pengujian. Nah, kegunaan pengujian. Kegunaannya adalah untuk memperoleh produk atau merek yang mempunyai masa depan dan memberikan keuntungan yang bersifat layak atau bersifat lama. Kenapa bersifat lama? Nah, contohnya begini. Kita bikin panci. Nah, kegunaannya, panci itu satu kali pakai sudah tidak bisa dipakai lagi. Itulah tidak layak untuk dijual. Nah, berarti lama. Kalau yang namanya lama tuh dijual bisa tahan lama, udah setahun 2 tahun, nah itu wajar. Ya rusak juga wajar. Kalau baru 1 kali atau 2 kali pakai, nah itulah adalah barang yang tidak layak, tidak diuji dulu, dipasarkan tapi tidak diuji dulu. 1-2 kali pakai adalah rusak atau tidak layak untuk dipakai. Itulah kegunaannya pengujian. Yang ketiga, penetapan produk pengujian. Nah, harus kita tetapkan layak pengujiannya di sini, pengujian produknya. Yang pertama harus bagaimana? Nah, itulah adalah penetapannya adalah berarti tahap akhir. Tahap akhir daripada prototip akhir, pokoknya dari akhir yang udah selesai. Ya. Yang pertama adalah pengemasan produk akhir. Nah, kalau barang yang harus dikemas, contohnya kita bikin sistik, ya di TPHP bikin sistik. Ya udah penampilannya udah bagus, udah layak untuk dikeluarkan, udah layak dijual. Nah, dari mulai kemasannya juga kita harus bagus kemasannya. Ya, dilihat. Kadang-kadang kita beli suatu barang, ini kemasannya kurang menarik, jadi kita kurang minat. Nah, kalau kemasannya jelek, bagus, nah kita minat. Yang pertama adalah pandangan pertama adalah dari kemasan dulu. Baru kita lihat dalamnya, oh dalamnya juga menarik. Yang pertama kita lihat adalah kemasannya dulu. Kalau kemasannya bagus, dimanapun kemasannya bagus adalah menarik. Karena sesuatu yang dilihat adalah luarnya. So kalian pilih pacar, yang dilihat apanya dulu? Mukanya dulu kan, tampilannya dulu, mukanya dulu. Itu yang dipilih. Enggak kita lihat dalamnya dulu, enggak boleh, ya. Nah kita lihatnya dari luarnya dulu. Kalau tampilannya bagus, nah kita kan mau, kalau tampilannya kurang bagus, apalagi makanan, kalau tampilannya kurang bagus adalah tidak menarik. Kadang-kadang tidak, selera kita juga tidak hilang. Yang kedua adalah pengemasan produk tadi udah. Yang ketiga adalah tahapan pengujian. Dalam tahapan pengujian ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahapannya adalah terdapatnya produk. Nah, kenapa harus terdapatnya produk? Yang diuji itu apa? Produknya apa dulu? Ada nggak produknya? Kalau nggak ada produknya, apa yang diuji? Ya, kalau tidak ada, berarti kalau akan mengadakan pengujian harus ada produk dulu. Produknya apa? Kalau makanan, contohnya donat, ada yang ada di TPHP, bakso, roti dan sebagainya. Itu adalah produknya, harus ada produknya dulu yang diuji. Yang kedua adalah tes kualitas. Kualitas barang. Karena kalau kualitas kita, kalau makanan dilihatnya dari mana? Kalau makanan dilihatnya adalah dari rasa. Pertama adalah penampilan, bukan rasa. Yang kedua adalah rasa. Penampilannya harus bagus. Yang kedua adalah baru kita masuk kepada rasa. Rasanya enak nggak? Meskipun penampilannya jelek, rasanya bagus. Tapi kan yang dilihat pertama adalah melihat penampilan dulu. Ya. Baru kita rasanya. Oh rasanya enak, layak untuk dipasarkan, layak untuk dibeli, layak untuk dimakan. Nah, itulah tes kualitas. Yang ketiga adalah tes market. Yang dimaksud tes market kira-kira apa? Nah, tes market di sini adalah kita punya produk. Nah, produk kita di pasaran, diterima nggak di pasaran? Karena tadi
Kenapa tidak terima? Karena tidak layak untuk dipasarkan. Tes market ini kita masukin ke pasar. Kalau pasar mau saja, diterima nggak sama konsumen? Nah, kalau Pak seminggu kemudian kita tes barang kita di pasaran, laku atau enggak? Nah, kalau laku berarti barang kita layak untuk dijual. Kalau tidak laku, berarti kita perubahan lagi. Dari mulai penampilannya, dari mulai kemasannya dan sebagainya, berarti kurang bagus, tidak diterima oleh konsumen. Yang terakhir, tes kepuasan konsumen. Sampai di mana? Nah, biasa bagaimana caranya kita mengetes kepuasan konsumen? Kita kalau barang baru suka ada formulir semacam angket ya, semacam angket. Nah, bagaimana dengan produk? Tanya. Kita masuk ke swalayan, titipan di swalayan, masuk ke Selamat. Ibu lihat siapa saja yang beli, ada ibu-ibu yang beli, kita tes. Ibu beli ini. Apakah baru pertama kali atau ini? Kita tanya dulu, wawancara dengan ibu-ibu yang ada yang membeli di supermarket. Kenapa ibu beli produk itu? Padahal itu produk kita. Kenapa ibu? Oh, kalau enak apa segala macam. Berarti kita sodorkan. Ibu boleh nggak nih dengan ini kita bikin tulisan rasanya, kualitasnya, kepuasan aja ya di situ tulisannya. Itu formulir atau angket. Ya, kita bikin angket. Beberapa, jangan satu orang, berarti kita harus pilih konsumen beberapa orang. Jadi kita tahu kualitas kepuasan konsumen. Nah, itulah tadi tahapan pengujian. Ada beberapa tahapan ya. Yang terakhir adalah tujuan pengujian. Apa sih tujuannya pengujian? Pasti sesuatu hal yang akan dikeluarkan atau akan dipasarkan harus ada tujuan pengujian itu untuk apa? Yang pertama adalah mengetahui ketahanan, kekuatan dari produk tersebut. Ketahanan, kekuatan dari produksi tersebut. Ya, mengetahui sampai berapa tahan, sampai kekuatannya bagaimana. Nah, itulah pengujian. Ya, kita harus tahu, oh ini kuat, ini bagus, ini tahan banting atau tahan apa. Ya, kalau satu kali kita mengeluarkan produk, satu kali kita pakai rusak, berarti konsumen tuh akan malas untuk membeli lagi. Kemarin juga rusak atau tidak baik atau apa. Nah, itulah tujuannya untuk pengujian itu adalah mengetahui barang kita tuh bisa lama dipakai atau bisa tahan dipakai, kuat atau seperti apa. Itulah ada tujuannya pengujian. Yang kedua tujuannya adalah mengetahui komposisi daripada dan mengetahui komposisi dan spesifikasi barang tersebut. Ya. Komposisinya, kalau kita bikin bala-bala, contohnya garamnya segimana, rasanya, bumbu rasanya sebagaimana, terigunya sebagaimana, sayurannya sebagaimana. Kalau kebanyakan sayuran, nempel nggak? Bagus nggak? Nggak juga. Kalau kebanyakan terigu, sangat tidak enak sekali. Berarti di situ adalah tujuan pengujian itu di situ. Komposisi, bahan baku dan spesifikasinya harus diuji. Harus ya, tujuannya itu. Kalau kebanyakan atau kekurangan, berarti sangat tidak bagus, sangat tidak layak untuk dipasarkan. Yang ketiga, mengetahui produk tersebut halal atau tidak. Nah, sekarang di mana-mana ya banyak bahan-bahan yang sudah bagus, tapi sekarang ada di modifikasi karena manusia ini sangat pintar sekali dengan mudahnya komunikasi, dengan mudahnya informasi, mudahnya dengan adanya media, ada HP, ada apa, mudah segala macam adalah barang yang bagus itu bisa dimodifikasi dengan kualitas yang sangat rendah. Tadinya kita bikin yang bagus. Ada contoh apa? Bukan apa aja seperti begini. Produk kita adalah produk yang paling bagus nih kita jual. Nah, ada lagi yang niru
niru ya, seperti produk kita ditiru dengan barang-barang dengan harga yang lebih rendah karena barang-barangnya yang dibuat oleh mereka adalah barang-barang yang jelek tapi penampilan sama dengan barang kita. Nah, itulah tujuan pengujian, jangan sampai bahan tersebut atau barang tersebut dibuat oleh orang lain dengan bahan-bahan yang tidak baik. Contohnya sekarang ada beras yang terbuat dari plastik, ya. Itu mirip sekali beras, tapi itu bukan beras plastik, tapi mirip. Nah, itulah untuk apa? Untuk ya sama aja untuk membunuh saudara-saudara kita, untuk membunuh kita. Ya, itulah adalah tidak baik. Tujuan pengujian tuh di situ. Barang-barang yang tidak baik adalah tidak usah dipasarkan atau tidak usah tidak layak dikonsumen oleh kita masyarakat. Yang terakhir adalah mengetahui apabila ada izin peredaran suatu produk dari pemerintah. Nah, sekarang mah harus ada izin, bukan hanya sebagai ada produk halal, tapi harus ada nomor izin dari pemerintah yang dikeluarkan oleh perizinan, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, itu ada barcode di situ, barcode izin. Satu barcode adalah untuk 1000 barang, ya, itu boleh untuk 1000 barang. Karena apa? Karena tanpa izin tidak bisa mengeluarkan produk sembarangan. Ya, itulah dari pengujian tersebut, dari pengujian produk tersebut adalah seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang bertanya mangga, kalau ada yang kurang dimengerti silakan. Karena Ibu akan beranjak ke tugas latihan untuk kalian. Ya. Latihannya adalah gampang sekali. Mungkin untuk pengujian ini adalah latihannya adalah di sekitar kita, di sekeliling seputar rumah kita juga. Banyak sekarang yang ada yang jualan makanan, ada juga bengkel, ada apa. Nah, kita tugas dari Ibu yang pertama adalah latihan untuk perorangan ini dulu ya. Latihan perorangan adalah metode pengujian suatu produk atau konsep produk kemudian dirangkum. Cari metode pengujian suatu produk atau konsep produk kemudian dirangkum. Nah, cari bagaimana metode pengujian. Metodenya aja. Ya, metode pengujian itu seperti apa? Rangkum sama kalian, nanti presentasikan oleh individu masing-masing. Ya, metode pengujiannya seperti apa? Suatu produk, mau produk makanan, mau produk motor atau apa segala macam. Nah, metode pengujiannya metode apa? Mangga. Yang kedua, amati oleh Anda metode pengujian produk di sekitar lingkunganmu dan menilai produk baru, hasilnya dirangkum, dicatat menjadi sebuah laporan penelitian. Nah, kalau yang kedua adalah amati oleh Anda metode pengujian, mengamati metode pengujian. Ya. Dari suatu produk di sekitar lingkungan dirimu, amati. Nah, itu adalah hasilnya dirangkum sama kalian, dicatat menjadi sebuah laporan. Jadi ada bentuk yang satu tadi adalah dipresentasikan nanti di depan kelas, yang satu adalah menjadi project kalian. Ya, project. Dipoto dulu barangnya, kalau untuk dipresentasikan nggak usah dipoto barangnya. Kalau untuk menjadikan project atau konsep awal pengujiannya adalah kalian foto, nih pengujiannya adalah pengujian ini, atau mau ada yang bikin gorengan atau apa, pengujiannya seperti pakai metode apa, mangga. Kalau ada yang pakai metode kira-kira apa? Kalau yang metode biasanya kalau yang namanya barang atau apa enggak. Oke, baiklah, untuk hari ini pembelajaran pengujian produk sudah selesai. Mudah-mudahan untuk bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan tidak puas, karena yang namanya puas tidak akan mencari. Kalau kamu tidak puas berarti kamu mencari seperti apa pengujian, layaknya pengujian atau apa, kamu bisa mencari sendiri bagaimana caranya. Karena bahan-bahan dari Ibu bahannya adalah terbatas. Silahkan kalian, karena kalian sudah dewasa, sudah apa, bagaimana sih cara pengujian yang terbagus. Ya, inilah mungkin dari Ibu cukup sekian. Dan jangan lupa tugas yang minggu kemarin dikumpulkan hari ini.
Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.